Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok B3. Jadi di sini kami akan mempresentasikan laporan analisa kebutuhan tentang aplikasi Flows, di mana aplikasi Flows ini adalah sebuah aplikasi yakni tentang monitoring dan penanganan selokan. Oke, next. Adapun untuk anggota kami sendiri, yang pertama itu ada Alia Ihsan Ramadhani, kemudian ada Junaila Balkis, kemudian ada Putri Latifah Ariningsih, kemudian ada saya sendiri, T. Muhammad Novel Azhar, dan terakhir ada Muhammad Azam. Next. Nah, jadi yang pertama tentang latar belakang. Latar belakang kami untuk merancang aplikasi ini, yang pertama keadaan banjir yang semakin meresahkan. Mungkin akhir-akhir ini, semenjak beberapa bulan terakhir, kita sering mendengar kabar, terutama di Aceh, dan lebih spesifiknya di sekitaran Aceh Tengah, itu sangat sering terjadinya banjir. Hal ini diakibatkan karena curah hujan yang tinggi dan saluran air yang tidak bekerja sesuai dengan fungsi normalnya. Kemudian ketidaktahuan pihak berwenang tentang lokasi kerusakan, maksudnya ketika problem tersebut terjadi, curah hujan tinggi dan air mulai menggenang karena parit atau selokan kurang lancar, nah pihak-pihak berwenang seperti dinas PUPR atau dinas pengairan itu mereka belum bisa melakukan atau mengetahui posisi sebenarnya ini masalahnya bagaimana. Hal ini sudah kami coba untuk bicarakan juga, sudah kami wawancara dengan pihak terkait. Nah dari yang telah mereka sampaikan, memang mereka belum memiliki metode seperti itu, dan metode yang sudah dilakukan hanyalah melakukan pengecekan secara berkala yang langsung turun ke lapangan, dan saya rasa hal tersebut kurang efektif apabila terjadi ketika hal-hal urgent kayak yang saya sampaikan tadi. Kemudian pengecekan yang harus dilakukan secara manual. Nah, jadi pihak-pihak yang berwenang melakukan pengecekan tuh sesuai dengan jadwal. Mereka punya jadwal yang berkala, yakni tiap bulan, dan jadwal perbaikan, yakni setiap tahun. Nah, jadi apabila ada kerusakan-kerusakan yang memang urgent, itu penanganannya masih kurang, dan mereka pun mengakui hal tersebut. Dan terakhir, penanganan yang terlambat. Nah, penanganan yang terlambat ini terjadi ketika semisal masyarakat mengajukan komplain dan harus ditangani secepat mungkin, tetapi mungkin karena informasi yang diterima terlambat, dan mereka juga harus mempersiapkan tim, dan kemudian anggaran, dan kemudian perjalanan juga untuk ke lokasi tersebut. Nah, itu merupakan salah satu faktor keterlambatan penanganan, sehingga hasilnya banyak masyarakat yang dirugikan. Okay, next. Kemudian untuk metodologi sendiri, di sini kami membaginya atas 3. Yang pertama itu ada secondary research, kemudian ada pengamatan, dan terakhir ada wawancara. Untuk secondary research sendiri, kami telah mendapatkan sebuah aplikasi yang sejenis, yakni sejenis dengan aplikasi Flows atau aplikasi monitoring dan penanganan selokan ini, yang bernama Drainase Banjarbaru. Nah, aplikasi ini mungkin akan dibahas lebih lanjut di slide selanjutnya yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Dan kemudian kami juga menemukan 4 jurnal yang berkaitan dengan sistem penanganan pada selokan. Nah, untuk jurnal sendiri juga nanti akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Kemudian untuk metodologi kedua, kami melakukan pengamatan, di mana kami memantau kondisi selokan dan meneliti penyebab kerusakan pada selokan. Nah, untuk pengamatan sendiri kami melakukannya di lingkungan sekitar Universitas Syahkuala dan kampung terdekatnya. Nah, hal ini kami lakukan guna untuk mencari penyebabnya dan juga merincikan lah istilahnya, agar tidak salah kaprah ketika kami merancang aplikasi ini ke depan. Kemudian yang terakhir, metodologi terakhir, ini wawancara. Kami telah melakukan wawancara terhadap 2 kelompok. Yang pertama itu instansi atau pemerintah, yakni langsung ke dinas perairannya, dan kemudian ada masyarakat. Masyarakat ini kami melakukannya terhadap pemuda kampung, kemudian juga kami lakukan terhadap masyarakat biasa, ibu rumah tangga, dan pemuda-pemuda lainnya. Kemudian untuk lokasi wawancara sendiri, yang telah kami lakukan, yang pertama itu ada di kedai kopi, tepatnya di Labreng, kemudian ada di Dinas Pengairan Aceh, dan terakhir itu kios milik masyarakat, di mana untuk kios milik masyarakat sendiri kami langsung mendatanginya dan langsung wawancara di tempat. Oke, mungkin sekian dulu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada Alia Idrisan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hasil temuan. Yang pertama adalah primary research. Untuk primary research sendiri itu menggunakan affinity diagram yang merupakan sekumpulan affinity nodes yang berisikan informasi yang diperoleh pada saat melakukan proses wawancara. Dengan beberapa narasumber, gambar berikut adalah gambar dari affinity diagram. Affinity diagram ini merupakan affinity diagram level 1 yang terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada identitas. Identitas sendiri merupakan identitas dari narasumber yang diwawancarai, lalu penyebab ini adalah penyebab dari kerusakan selokan yang terjadi, lalu ada keresahan sendiri merupakan apa-apa saja yang mengganggu oleh masyarakat. Yang keempat adalah penanganan yang dilakukan oleh pemerintah baik masyarakat. Yang terakhir adalah suasana. Suasana ini merupakan
tempat ataupun keadaan pada saat melakukan wawancara. Selanjutnya ada primary research untuk affinity diagram level 2, yaitu ini dibagi lagi menjadi beberapa bagian per bagiannya, yaitu untuk identitas sendiri itu ada nama, tempat tinggal, dan peran. Selanjutnya yang B untuk penyebab itu terbagi menjadi 3 lagi, yaitu ada masalah alat, penyebab alam, dan penyebab manusia. Untuk yang C, keresahan itu terbagi menjadi 5, yaitu kondisi selokan, kehidupan warga, sistem penanganan, alokasi dana, serta kondisi. Untuk penanganan itu ada sistem pemeliharaan, ada cara pelaksanaan, perbaikan, cara alternatif, pendanaan, dan penggerak. Dan untuk suasana itu ada suasana tempat, suasana narasumber, cuaca, serta suasana selokan. Berikut merupakan hasil temuan untuk secondary research. Yang pertama, kami mendapatkan sebuah aplikasi yaitu berjudul Drainase Banjarbaru. Pada aplikasi ini sendiri didapatkan temuan positif, yaitu dapat diakses melalui Android ataupun iOS. Kemudian terdapat fitur Maps-nya, yang lalu adanya fitur search untuk mencari lokasi selokan itu sendiri, dan terdapat presentasi mengenai kerusakan selokan. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, terima kasih. Yang selanjutnya itu hasil temuan untuk secondary research. Selain dari aplikasi, kami juga mendapatkan hasil temuan yaitu dari jurnal. Yang pertama, ini kami mendapatkan judul jurnal. Yang pertama adalah perancangan UI UX aplikasi Android online monitoring kualitas air atau OnLimo di BPPT. Yang kedua, ini jurnal ini itu menggunakan metode user centered design. Yang kedua, itu ada yang berjudul alat pendeteksi saluran tersumbat dan monitoring pada selokan atau drainase. Yang ketiga, ada sistem monitoring ketinggian air sungai secara real time berbasis microcontroller. Yang keempat, itu judulnya adalah implementasi sistem monitoring luapan air pada selokan menggunakan metode FUSI. Next. Untuk hasil temuan selanjutnya, itu kami dapatkan dari masalah. Masalah ini kami dapatkan itu dari komentar user, dari hasil wawancara pada beberapa kelompok user. Yang pertama, masalahnya itu adalah tidak adanya pemberitahuan siaga ketika akan terjadi bencana banjir. Jadi, masyarakat merasakan tidak ada pemberitahuan apa-apa, namun banjir tiba-tiba saja terjadi. Itu yang kedua, ada peninjauan kondisi selokan yang masih dilakukan secara manual dengan turun langsung ke lapangan. Jadi, peninjauan ini sangat-sangat tidak efektif, karena harus ada tim yang dikerahkan untuk melihat kondisi selokan secara berkala, dan itu sangat memakan waktu yang lama. Ketiga, yaitu penanganan masih terlambat dilakukan. Jadi ketika ada selokan yang tersumbat atau mengalami kerusakan, penanganan yang diberikan dari dinas atau pihak terkait itu masih sangat terlambat dilakukan, sehingga bencana banjir langsung terjadi tanpa ada pemberitahuan. Yang keempat, yaitu banyaknya masyarakat yang masih melanggar aturan. Ini dari hasil wawancara yang kami lakukan, masih banyak masyarakat yang mengaku tidak mengetahui aturan tentang selokan. Jadi harusnya masih ada sosialisasi yang harus dilakukan mengenai edukasi selokan. Yang kelima, itu pemerintah kadang tidak melakukan pemantauan lokasi selokan secara merata. Karena banyaknya kondisi selokan yang tersebar, maka terkadang pemerintah tidak melakukan pemantauan lokasi selokan itu secara merata. Ada bagian-bagian yang tidak dipantau. Next. Ini adalah hasil temuan untuk Value Proposition Canvas atau PPC. Yang ini adalah bagian untuk dinas terkait. Pada PPC yang bagian sebelah kanan itu berisi PPC customer. Jadi di sini ada 3 bagian. Yang pertama ada customer job, yang kedua ada games, dan yang ketiga ada pain. Jadi customer job ini sendiri adalah hal-hal atau kegiatan yang biasa dilakukan oleh dinas. Jadi yang pertama seperti menerima keluhan warga melalui surat, kemudian menyurvei lokasi selokan yang rusak, mendiskusikan cara penanganan yang akan dilakukan, mengajukan alokasi dana untuk perbaikan, serta memperbaiki dan menangani selokan yang rusak ataupun tersumbat. Nah, kemudian untuk yang pain di sini adalah masalah-masalah yang dialami oleh dinas terkait, seperti harus menyurvei lapangan secara langsung. Kemudian ada juga laporan yang seringkali tercecer atau tidak tertangani. Selanjutnya ada kurangnya alokasi dana tahunan, sehingga terhambatnya penanganan kondisi selokan yang tersumbat atau rusak. Selanjutnya ada masyarakat yang masih sering melanggar peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Nah, di sini ada juga bagian gain. Gain ini adalah solusi yang biasanya dilakukan oleh dinas untuk mengatasi pain yang dirasakan. Yang pertama itu seperti masyarakat mengetahui peraturan mengenai selokan, itu seperti melakukan edukasi dari sosialisasi. Kemudian adanya kas untuk melakukan penanganan jika ada masalah yang urgent. Jadi pemerintah juga memiliki kas atau simpanan untuk penanganan yang tidak terduga. Selanjutnya ada laporan warga dapat terorganisir dengan baik. Dan yang terakhir ada pemantauan dapat dilakukan tanpa harus terjun ke lapangan. Nah, pada bagian sebelah kiri itu merupakan PPC solusi. Terdiri dari 3 bagian. Yang pertama product and services, yang kedua ada pain relievers, dan yang ketiga ada gain creators. Nah, product and services ini berisi layanan yang diberikan oleh dinas terkait tersebut, yaitu penanganan selokan. Untuk pain relievers ini adalah solusi yang diberikan karena masalah yang dihadapi pada pain di bagian kanan PPC. Nah, selanjutnya untuk gain creators ini adalah cara yang biasa dilakukan
gains yang ada di sebelah kanan. Next. Hasil temuan selanjutnya ini adalah VPC, namun untuk kelompok masyarakat. Sama seperti sebelumnya, yaitu pada bagian kanan itu merupakan VPC customer dan pada bagian kiri itu merupakan VPC solusi. Nah, yang pertama itu pada VPC customer itu ada customer job yang terdiri dari 3 kegiatan yang biasa dilakukan. Yang pertama itu menyukai kondisi calokan, yang kedua mengirimkan surat keluhan calokan ke dinas, dan yang ketiga mengikuti sosialisasi penyuluhan pemeliharaan calokan. Untuk pains yang biasa dirasakan itu masyarakat biasanya tidak mengetahui peraturan tentang calokan. Yang kedua, masyarakat juga masih kebingungan kemana harus melaporkan. Misalnya mereka tahu tentang calokan yang rusak, itu mereka masih bingung harus lapornya itu kemana. Selanjutnya ada masyarakat tidak mendapat pemberitahuan siaga banjir. Untuk jenisnya sendiri yang biasa dilakukan untuk menangani pains yang dirasakan, yang pertama adalah masyarakat selalu was-was mengamati ketinggian air selokan secara berkala. Jadi mereka harus memantau secara terus-menerus apakah selokan akan meluap atau tidak. Kemudian ada masyarakat hanya melakukan hal yang menurutnya benar, dan selanjutnya masyarakat menyampaikan laporan dari mulut ke mulut. Dan itu merupakan langkah yang sangat tidak efisien. Untuk PPT solusi di sebelah kiri, produk dan servicesnya itu sama, yaitu penanganan calokan. Untuk pain relieversnya, yang biasa dilakukan itu adalah yang pertama memberikan edukasi mengenai calokan melalui sosialisasi masyarakat. Kemudian ada menampilkan berita siaga banjir melalui televisi ataupun radio, sehingga berita yang ingin disampaikan mengenai siaga banjir itu cepat untuk tersampaikan pada masyarakat. Kemudian adanya pemberitahuan dari pihak pemerintah tentang tujuan pelaporan masalah calokan. Nah, untuk game creatorsnya sendiri itu ada 3. Yang pertama, masyarakat mendapat edukasi secara rutin mengenai calokan. Ini juga menggunakan metode sosialisasi. Kemudian ada membuat sebuah kotak pengaduan khusus di dinas terkait. Dinas terkait itu seperti dinas PUPR atau dinas pengairan. Yang ketiga ada menetapkan sanksi yang tegas bagi oknum yang merokok calokan. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami, Azam. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian hasil temuan selanjutnya, di sini kami menggunakan bisnis model Canvas, yang mana ini terbagi menjadi 9 segmen. Untuk yang segmen yang pertama itu adalah customer segment, di mana di sini kami menargetkan yang menggunakan aplikasi ini ke depannya itu adalah dinas pengairan, dinas PUPR, dan juga masyarakat umum. Kemudian di sini di bisnis model Canvas ini juga ada value propositions, di mana nilai-nilai yang pengen kami kedepankan atau apa yang pengen kami tawarkan ke konsumen, apa yang bisa membuat mereka tetap menggunakan aplikasi ini. Di value proposition itu ada yang pertama, di aplikasi ini itu kita dapat memperlihatkan resiko terjadinya banjir, kemudian dapat memantau secara real time kondisi dari selokan, dan ketika ada masalah aplikasi ini akan memberikan alarm apabila masalah itu urgent dan harus segera ditangani. Di aplikasi ini juga dapat menawarkan pengaduan yang secara langsung dan juga cepat. Kemudian untuk selanjutnya itu ada key partner. Key partner ini adalah beberapa institusi atau beberapa pihak yang kami libatkan untuk aplikasi ini. Pertama dari investor yang tentunya untuk menggunakan dana, kemudian ada dinas pengairan yang bertanggung jawab langsung terhadap selokan dan perairan di suatu daerah, kemudian ada dinas PUPR. Kemudian selanjutnya ada customer relationships. Di sini adalah hubungan antara sesama customer. Dengan itu mereka dapat memudahkan monitoring kondisi selokan secara terkini. Kemudian apabila ada masalah, mereka dapat membantu melaporkan kerusakan selokan dan menerima pemberitahuan banjir secara siaga. Kemudian ada channel ini dapat dikatakan sebagai media interaksi antara pelanggan dan juga pengguna aplikasi ini dan si admin, yaitu yang pertama dinas pengairan tentunya, kemudian ada sosial media untuk agar masyarakat lebih tahu tentang aplikasi ini, dan juga universitas yang turut langsung mengembangkan aplikasi ini serta membuat tempat penelitian dan percobaan untuk aplikasi ini. Kemudian ada perangkat mobile yang mana langsung digunakan oleh si pengguna. Kemudian aktivitas utama atau key activity di aplikasi ini itu yang pertama adalah monitoring kondisi selokan secara berkala, kemudian ada layanan pelaporan dan menampilkan grafik detail terkait situasi, status, kondisi, informasi dari si selokan. Kemudian ada key resource. Key resource ini adalah hal-hal yang menjadi kunci bagaimana aplikasi ini dapat berjalan dan tetap utuh. Yang pertama adalah aplikasi, kemudian selokan, platform, beberapa pihak tertentu, dan juga internet. Kemudian ada
Revenue stream ini adalah sumber pendapatan atau pendanaan yang dapat digunakan untuk aplikasi ini. Yang pertama itu adalah investor, dan kemudian apabila memungkinkan juga dapat menggunakan iklan. Kemudian ada cost structure. Itu adalah ini dapat dikatakan sebagai elemen terakhir yang ada dalam bisnis model kanvas ini. Jadi ini mencakup pemerataan biayaan yang kami gunakan ketika pengembangan aplikasi. Yang pertama, ya tentunya observasi lapangan langsung ke beberapa selokan, dan juga produksi serta penanganan selokan. Baik, mungkin itu saja pertemuan dengan bisnis model kanvas ini. Terima kasih, saya serahkan kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Azam dan seluruh teman-teman yang telah mempresentasikan hasil kerja kita. Mungkin hanya sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.